Selamat pagi, perkenalkan saya Tri Sofania Linsi dengan NIM 23060032, sesi 034, mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 dengan dosen Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu membagikan PPT. Hmm. Baik, pada bab ini kita akan meneruskan analisis kita tentang kekuatan-kekuatan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan versi dasar dari model pertumbuhan Solow, sebagai titik awal, kita jalani 4 tugas baru. Pada bab 7, kita mengembangkan model Solow untuk menunjukkan bagaimana perubahan modal, tabungan dan investasi, dan perubahan untuk menunjukkan bagaimana dan perubahan angkatan kerja, pertumbuhan populasi mempengaruhi output perekonomian. Kita sekarang siap menambahkan sumber pertumbuhan ketiga, perubahan teknologi ke dalam bauran itu. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, namun memasukkannya sebagai variabel eksogen tertentu dan menunjukkan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dengan variabel lainnya pada proses pertumbuhan ekonomi. Kemajuan pada materi pertama yaitu tentang kemajuan teknologi dalam model Solow. Sejauh ini presentasi kita mengenai model Solow mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Tetapi model itu dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Model Solow tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 5 pertanyaan, yaitu untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, kita harus menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya?
Yang kelima, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi. Model Solo menyediakan bingkai teoretis di mana di dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Menambah efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Jadi fungsi produksi itu adalah Y sama dengan F, buka kurung, K, L kali E, tutup kurung. L kali E mengukur jumlah pekerja, ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Tiap pekerja E. Menyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L kali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi analog dengan kenaikan L jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L kali E berlipat, berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Inti dari pendekatan Inti dari pendekatan terhadap model perekonomian, terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L. Sebagai contoh, anggaplah bahwa kemajuan metode produksi telah melipat gandakan efisiensi tenaga kerja antara tahun 1980 dan 2010. Hal ini berarti bahwa 2 orang bekerja di tahun 1980 sama produktifnya dengan 1 orang bekerja di tahun 2010. Artinya meskipun jumlah pekerja aktual sama antara tahun 1980 dan 2010, jumlah pekerja efektif L kali E meningkat 2 kali lipat dan perekonomian mendapatkan keuntungan dari peningkatan produksi barang dan jasa. Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja tumbuh pada tingkat konstan G. Sebagai contoh, jika G sama dengan 0,02, maka setiap unit tenaga kerja menjadi 2% lebih efisien setiap tahunnya. Output meningkat jika angkatan kerja meningkat sampai 2%. Tambahan itu, bentuk kemajuan teknologi itu disebut pengoptimalan tenaga kerja, dan G disebut tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja atau labor augmenting technological progress. Karena angkatan kerja L tumbuh pada tingkat N. Dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja tumbuh pada tingkat G. Maka jumlah pekerja efektif L kali tumbuh pada tingkat N ditambah G. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L kali tumbuh pada tingkat N ditambah G. Sekarang perubahan persediaan modal per pekerja yaitu delta K sama dengan I dikurang delta ditambah N ditambah G kali K, di mana I sama dengan SFK. Dan di sini ada kurva K sama dengan ada catatannya yaitu K sama dengan K dibagi LE dan Y sama dengan Y bagi L kali E. Jadi Y sama dengan F
fungsi dari K sekarang berbeda. Juga bila G ditambahkan, K diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif baru muncul oleh kemajuan teknologi. Di sini ada yang terpenting yaitu kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y sama dengan fungsi K, output per pekerja efektif juga konstan. Namun, efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G, jadi output per pekerja yaitu Y per L sama dengan Y, huruf Y kecil dikali E, juga tumbuh pada tingkat G, output total eh, sama dengan Y kali E kali L, tumbuh pada tingkat N ditambah G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Dengan adanya kemajuan teknologi, modal kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dan standar kehidupan yang kita amati, yaitu kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Mengacu pada model Solow, hanya kemajuan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standar kehidupan yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi juga mendefinisikan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas kini didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah C aksen sama dengan E fungsi K aksen dikurang delta ditambah N ditambah G dikali K aksen. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan delta ditambah N ditambah G. Disusun ulang, MPK dikurang delta sama dengan N ditambah G, yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto, MPK dikurang delta, sama dengan tingkat pertumbuhan output total, N ditambah G, karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Lanjut, tingkat pertumbuhan kondisi mapan model Solow dengan kemajuan teknologi.
variabel, modal per pekerja efektif, output per pekerja efektif, output per pekerja, output total. Simbolnya K yaitu modal per pekerja efektif, huruf K kecil sama dengan huruf K besar per dibagi E kali L. Output per pekerja efektif, huruf Y kecil sama dengan huruf Y besar dibagi E kali L sama dengan FK. Output per pekerja Y per L sama dengan huruf Y kecil kali E. Output total yaitu Y sama dengan Y huruf Y kecil dikali E kali L. Tingkat pertemuan kondisi mapannya yaitu 0, 0, G, N ditambah G. Lanjut, dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan. Dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Sejauh ini dalam bab ini kita telah diperkenalkan dengan kemajuan teknologi eksogen dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dari standar kehidupan. Kita kemudian menggunakan kerangka kerja teoritis sebagai lensa untuk melihat isu-isu penting yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Sekarang mari kita diskusikan apa yang terjadi saat teori dihadapkan dengan fakta. Pertumbuhan yang seimbang, yang berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebut pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, pertimbangkanlah output per pekerja dan persediaan modal per pekerja. Menurut model Solow, dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar G pada tingkat kemajuan teknologi. Data Amerika Serikat selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama-sama sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor, namun harga sewa real modal tetap konstan sepanjang waktu. Sekali lagi, prediksi ini tepat untuk Amerika Serikat. Selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat sebesar sekitar 2% per tahun. Upah ini telah naik dengan jumlah yang hampir sama dengan KDP real per pekerja. Namun harga real modal atau diukur sebagai pendapatan modal real dibagi dengan persediaan modal mempunyai nilai yang hampir sama. Prediksi model Solow tentang harga faktor dan ketepatan prediksi ini terutama patut diperhatikan ketika dibandingkan dengan teori perkembangan perekonomian kapitalis Karl Marx. Marx memprediksi bahwa pengambilan modal akan menurun sepanjang waktu dan hal ini akan mengarah pada krisis politik serta ekonomi. Sejarah perekonomian belum mendukung prediksi Marx, yang sebagian menjelaskan mengapa saat ini kita mempelajari teori pertumbuhan Solow dan bukan teori Marx. Konvergensi. Jika Anda melakukan perjalanan keliling dunia, Anda akan melihat begitu banyak variasi standar kehidupan. Negara-negara miskin di dunia mempunyai tingkat pendapatan rata-rata per kapita kurang dari 1/10 pendapatan rata-rata negara-negara kaya. Perbedaan pendapat ini terlihat dalam hampir semua ukuran kualitas hidup, mulai dari banyaknya televisi dan telepon per keluarga,
sampai tingkat kematian dan harapan hidup. Banyak penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah ekonomi saling mendukung satu sama lain sepanjang waktu. Secara khusus, apakah perekonomian yang dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya? Jika ya, maka perekonomian dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian dunia yang sudah maju. Cara mengejar ini disebut convergence. Convergence. Jika tidak ada convergence, maka negara-negara yang memulai dengan miskin akan tetap selamanya miskin. Model Solow meramalkan kapan convergence terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan konvergens perekonomian terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai. Di satu sisi, jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama seperti ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja. Karena kesalahan sejarah, mulai dengan persediaan modal yang berbeda. Pada kasus ini, maka kita dapat mengharapkan mereka untuk bertemu perekonomian dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat. Jadi, konvergensi yaitu sifat mengejar ketertinggalan. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Akumulasi faktor dengan efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari, yaitu yang pertama, faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat-alat dan keterampilannya secara optimal. Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisiensi dapat mendorong akumulasi modal. Sebagai contoh, seseorang dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik mungkin mempunyai sumber daya dan insentif untuk tetap bersekolah serta mengakumulasi modal manusia yang lebih besar. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitas yang positif terhadap modal fisik dan modal manusia, maka negara yang menabung dan menginvestasikan lebih banyak tampaknya akan mempunyai fungsi produksi yang lebih baik. Kecuali jika penelitian tersebut memperhitungkan eksternalitasnya, suatu hal yang sulit dilakukan. Jadi efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini dapat berubah kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah, seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom. Jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan yang besar.
Kebijakan yang jelek seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang berlebihan, campur tangan pasar yang terlalu besar, dan korupsi yang merajalela, dan korupsi yang merajalela sering riring sering berjalan beriringan. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa perekonomian seperti itu mengakumulasi modal yang lebih sedikit dan gagal menggunakan modal tersebut dengan efisien. Pertanyaan kuncinya itu dalam model Solo, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi? Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan Amerika Serikat. Membandingkan produk marginal modal neto dari depresiasi, yaitu MPK dikurang delta, dengan tingkat pertumbuhan output total, yaitu N ditambah G. Ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, MBK dikurang delta sama dengan N ditambah G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang delta kecil N ditambah G. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang delta besar N ditambah G. Produk marginal modal neto setelah depresiasi dengan tingkat pertumbuhan output total. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output dan produk marginal modal neto. GDP Amerika Serikat tumbuh sekitar 3% per tahun, jadi eh, pertumbuhan outputnya N ditambah G sama dengan 0,03, kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut. Yang pertama, persediaan modal sekitar
2,5 kali KDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5Y. Yang kedua, depresiasi modal sekitar 10% KDP atau DK sama dengan 0,1Y. Yang ketiga, pendapatan modal sekitar 30% KDP atau MBK kali K sama dengan 0,3Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi delta dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Delta K per K sama dengan 0,1Y per 2,5Y delta sama dengan 0,64. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK kali K eh, bagi K sama dengan 0,3Y bagi 2,5Y. MPK-nya yaitu 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun. Dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto MPK dikurang D sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengambilan modal MPK dikurang delta sama dengan 8% per tahun. Jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N ditambah G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian Amerika Serikat jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Mengubah tingkat tabungan. Kita lihat pada bab 3 sebelumnya bahwa sebagai prinsip eh, tabungan nasional yang lebih tinggi berarti tabungan masyarakat yang lebih tinggi atau kombinasi dari keduanya. Banyak perdebatan tentang kebijakan meningkatkan pertumbuhan yang terpusat pada hal ini cenderung menjadi paling efektif. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Sebagaimana yang telah kita bahas pada bab 3 sebelumnya, defisit anggaran meningkatkan tingkat bunga dan menyusutkan crowding out investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkannya adalah bagian dari beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari pendapatan, penerimaannya dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta. Tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan, sebaliknya berapa banyak orang yang menabung bergantung pada insentif yang mereka terima, dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi, termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan berbagai jenis pajak pendapatan negara bagian menghambat tabungan swasta
dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Di sisi lain, pos penghapusan pajak seperti IRA dirancang untuk mendukung tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung dalam pos ini. Beberapa ekonom mengusulkan peningkatan insentif untuk menabung dengan mengganti sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi. Banyaknya ketidaksepakatan di antara para ekonom atas kebijakan publik tercermin dalam pandangan yang berbeda tentang sejauh mana tabungan swasta merespon insentif. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah berniat memperluas jumlah pendapatan yang dimasukkan orang ke dalam pos penghapusan pajak. Apakah masyarakat akan menanggapi kenaikan insentif ini dengan menabung lebih banyak? Atau apakah masyarakat hanya mentransfer tabungan yang dilakukan dalam bentuk lain ke pos ini yang mengurangi penerimaan pajak dan dengan demikian tabungan masyarakat tanpa dukungan apapun terhadap tabungan swasta. Jelasnya apa yang ingin dicapai oleh kebijakan bergantung pada jawaban terhadap pertanyaan ini. Sayangnya meskipun banyak riset dilakukan terhadap isu ini, namun tidak ada konsensus yang berhasil dicapai. Lanjut, materi selanjutnya yaitu tentang membangun institusi yang tepat. Seperti yang telah kita eh, diskusikan sebelumnya, beberapa ekonom yang mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara-negara di dunia mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik, sementara ekonom lainnya mengaitkan pada produktivitas di mana input-input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda-beda adalah karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya langka yang tersedia di negara tersebut. Menciptakan institusi yang tepat penting agar kita dapat memastikan sumber daya yang tersedia dialokasikan sebaik-baiknya. Tradisi hukum satu negara adalah sebuah contoh dari institusi tersebut adalah beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Singapura merupakan daerah bekas koloni Inggris dan karenanya memiliki sistem hukum dengan gaya Inggris. Negara-negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara di Amerika Latin memiliki tradisi hukum yang berasal dari Kode Napoleonik Prancis. Penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kreditor lebih kuat pada sistem hukum dengan gaya Inggris daripada sistem dengan gaya Prancis. Hasilnya negara dengan hukum gaya Inggris memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Selanjutnya dengan negara pasar modal yang berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat karena lebih mudah bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan baru untuk membiayai proyek
investasi sehingga terjadi alokasi yang lebih efisien pada modal negara tersebut. Terus perbedaan institusi penting lainnya yang terjadi antar negara adalah kualitas dari pemerintahan negara itu tersendiri. Suatu pemerintahan yang ideal harus berperilaku sebagai tangan yang menolong, helping hand, pada sistem pasar, pelindungan hak milik, pelaksanaan perjanjian yang telah disetujui, promosi kompetisi, penindakan pelaku kejahatan, dan lain sebagainya. Namun terkadang pemerintah menyimpang dari bentuk ideal ini dan berperilaku lebih sebagai tangan yang menyerobot dengan menggunakan wewenang yang dimiliki negara untuk memperkaya sekelompok kecil individu, sementara masyarakat luas menderita. Studi empiris membuktikan bahwa tingkat korupsi yang cukup tinggi di suatu negara merupakan faktor penentu yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu tentang mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solo namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Materi selanjutnya yaitu tentang di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Model dasar mulai dengan fungsi produksi sederhana. Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A, unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solow. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan. Delta K sama dengan SY dikurang delta K. Bersamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal delta K sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi delta K. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi susun ulang dan mendapati yaitu tentang delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA dikurang delta. Delta Y per L per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA dikurang delta. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y per Y. Perhatikan bahwa sepanjang SA besar delta, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solow, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancuran kreatif. Materi selanjutnya itu tentang penghancuran kreatif. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Sumster, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain.
Baik, pada bab 8 ini ada kesimpulan yang eh, kesimpulannya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah determinan terpenting dari kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Hal-hal lainnya yang dipelajari para ahli makroekonomi, pengangguran, inflasi, defisit anggaran, dan lain-lain bisa dikatakan tidak begitu penting. Untungnya, para ekonom cukup banyak mengetahui tentang kekuatan-kekuatan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi, model pertumbuhan solo, dan model-model pertumbuhan endogen yang lebih mutakhir menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara. Meskipun tidak memberikan pil ajaib untuk menjamin perekonomian mencapai pertumbuhan yang pesat, teori-teori tersebut memberikan banyak wawasan dan memberikan kerangka kerja intelektual bagi banyak perdebatan tentang kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Dan pada bab 8 ini ada konsep-konsep yang pentingnya, yaitu yang pertama, efisiensi tenaga kerja, efficiency of labor, kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja, labor augmenting technological progress, teori pertumbuhan endogen, endogenous growth theory. Dan ada ikhtisar di bab 8 ini yaitu pertama, dalam kondisi mapan, pertumbuhan solo, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi eksogen. Yang kedua, banyak studi empiris telah meneliti bagaimana model solo dapat membantu menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model ini dapat menjelaskan lebih banyak dari yang kita lihat pada data, seperti pertumbuhan yang seimbang dan konvergens kondisional. Penelitian baru-baru ini juga menemukan bahwa variasi internasional dalam standar hidup berhubungan dengan kombinasi dari akumulasi modal dengan efisiensi penggunaan modal tersebut. Dalam model solo dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kondisi mapan kaidah emas atau memaksimalkan konsumsi dicirikan dengan kesetaraan antara produk marginal modal neto dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Sebaliknya, dalam perekonomian Amerika Serikat, produk marginal modal neto adalah lebih baik bila melebihi tingkat pertumbuhan yang menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat memiliki modal lebih kecil ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas. Para pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan negara-negara lain sering mengklaim bahwa negara-negara mereka seharusnya menempatkan sebagian besar outputnya dalam bentuk tabungan dan investasi, meningkatkan tabungan masyarakat dan insentif pajak untuk tabungan perseorangan adalah dua cara untuk mendorong akumulasi modal. Yang kelima, pada awal tahun 1970-an, tingkat pertumbuhan turun secara substansial di sebagian besar negara industri. Penyebab penurunan ini tidak bisa dipahami dengan baik. Pada pertengahan tahun 1990-an, tingkat pertumbuhan meningkat yang kemungkinan besar diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi. Yang keenam, teknologi pertumbuhan endogen modern berusaha menjelaskan tingkat kemajuan teknologi yang dalam model solo disebut variabel eksogen. Model ini berusaha menjelaskan keputusan-keputusan yang menentukan penciptaan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan.
Baik, terima kasih. Pada bab 8 ini, pada presentasi saat ini, saya telah mempresentasikan bab 8, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata yang tidak sesuai. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.